Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Emi Yulianti. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Matematika LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Pertama tahun 2022. Pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8E MTS Syarifuddin Wonorejo Ketungjajang Lumajang yang beralamat di Jalan Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8E hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar matematika, insyaallah pasti bisa. Terima kasih untuk semangat pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya kebetulan sakit. Oke, silakan wakilnya anak dipimpin berdoa. Oke, untuk wakil ketua kelasnya yang tidak masuk hari ini selain siapa tadi ketua kelasmu? Maila. Oke, selain Maila siapa dong? Masuk semua. Oke, berarti hari ini Maila izin, ya kan? Saya cek dulu. Oke, anak-anakku sekalian, sebelumnya silakan kalian cek kerapian pakaian masing-masing. Sudah? Lengkap? Dasi semuanya ada? Oke, lihat di bawah meja apa ada sampah. Kalau ada silahkan diambil dan buang ke tempat sampah di luar kelas. Tidak ada? Oke. Kenapa? Karena kerapian dan kebersihan itu sebagian dari keimanan kita. Dengan suasana yang bersih, kita juga akan lebih nyaman untuk belajar. Bisa dipahami? Bisa. Untuk hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa, anak-anak? Sistem. Oke, kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi. Sekarang tinggal Bu Yuli cek konsentrasi dari kalian semuanya. Apa perintah di layar itu? Sebutkan warna huruf atau tulisan dengan cepat. Oke, sebutkan warna hurufnya. Kita mulai sekarang. Warnanya apa? Hitam. Warnanya apa? Merah. Pintar. Warnanya apa? Biru. Oke, ternyata dengan ceria kalian konsentrasinya juga oke ya? Oke, sip. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi, kita coba ingat kembali bentuk umum dari persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel. Apa ada yang masih ingat apa itu persamaan linier satu variabel dan dua variabel? Coba angkat tangan. Urmila, apa Ur? Persamaan yang pangkat tertingginya adalah 1 dan variabelnya hanya 1. Pintar. Kalau persamaan linier dua variabel? Persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan memiliki 2 variabel. Pintar. Aplaus dulu untuk Urmila, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba satu persatu ya. Yang pertama, 2x min 3 sama dengan 11. Persamaan linier satu variabel atau persamaan linier dua variabel? Satu variabel. Betul ya. Variabelnya apa di situ? X. Yang kedua, 4x ditambah 1 sama dengan x dikurangi 8, termasuk Persamaan linier variabel. variabel. satu variabel.
Variabelnya apa? X dan Y. Yang keempat, X sama dengan 2Y dikurangi 4. Persamaan linear dua variabel. Oke, variabelnya apa, Rek? X dan Y. Sudah mulai ingat materi ini? Sudah. Oke, selanjutnya kita sudah juga belajar untuk membuat model matematika. Sekarang kita coba ingat kembali. Yang pertama, di sini ada cerita Bu Dewi membeli 3 kg apel dan 2 kg anggur dengan harga 60.000. Sedangkan pada saat yang sama dan pada toko yang sama, Bu Lulu membeli 5 kilo apel dan 1 kilo anggur dengan harga Rp65.000. Ada yang bisa buat model matematikanya? Angkat tangan. Oke, Hamba, silahkan. Misalkan apel adalah X dan anggur adalah Y. 3X ditambah 2Y sama dengan Rp60.000. Dan 5X dan 1Y sama dengan Rp65.000. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Ambar, teman-teman. Kita cek jawaban dari Ambar ya. Oke, ini. Misalkan apel X dan anggur Y, maka bisa kita tuliskan apa ini? 3X ditambah 2Y sama dengan 60.000. Terus 5X ditambah Y sama dengan 65.000. Bisa dipahami? Masalah yang kedua. Oke. Diketahui suatu keluarga berat badan ayah sama dengan berat badan anak ditambah 50 kilo. Jumlah berat badan ayah dan anak adalah 94 kg. Bagaimana model matematikanya? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ayah sama dengan X, anak sama dengan Y. X sama dengan Y tambah 50. X tambah Y sama dengan 94. Oke, kita cek dulu. Misalkan ini berat badan ayah adalah X dan berat badan anak adalah Y. Maka X sama dengan Y ditambah 50 dan X ditambah Y sama dengan 94. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya, ini bagaimana penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa manfaat kita belajar materi tersebut. Ya, Pak ya? Ya. Oke, silakan diperhatikan video yang Bu Yuli putar. Catat semua informasi yang ada di video ini. Bisa dipahami? Suatu hari sepulang sekolah, saya bertemu Pak Sergi dan Laura di depan toko kue. Saya pun bertanya apa yang mereka beli dan berapa harganya. Ternyata Pak Sergi dan Laura ke toko kue untuk membeli pop ice dan donat. Pak Sergi membeli 3 pop ice dan 1 donat seharga Rp16.000 dan Laura membeli 2 pop ice dan 3 donat seharga Rp13.000. Jika saya ingin membeli 4 pop ice dan 5 donat, berapakah uang yang harus saya bayar? Jika saya membayar dengan uang sebesar Rp50.000, berapakah uang kembalian? Nah, anak-anak ibu yang hebat, kira-kira bagaimana cara kita membantu Emil? Berapakah uang kembaliannya? Sudah dicatat informasinya ada di sana? Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Yang akan kita bahas hari ini adalah untuk metode substitusi. Oke. Kompetensi dasar untuk materi hari ini adalah 7
pembelajaran kita. Oke, kemarin Bu Yuli sudah membagikan bahan ajar, ya Pak ya? Ya. Oke, sekarang Bu Yuli akan mengadakan pretest. Tujuannya apa? Untuk ngecek saja kemampuan awal kalian. Saya bagikan soalnya dan waktu mengerjakan pretest hanya 5 menit. Ya, kerjakan sebisanya, paling tidak dengan yang sudah kalian pelajari di pondok pesantrennya sebelum kalian masuk kelas. Oke, waktunya sudah habis. Ketua kelompok silahkan dikumpulkan, kemudian taruh ke Bu Yuli. Setelah Bu Yuli lihat beberapa dari kalian untuk langkah awal substitusi sudah paham, dan beberapa juga ada yang mengerjakan nomor 2 duluan. Ya Pak ya? Ya. Nantilah kita cek hasilnya. Sebelum kita mulai kegiatan intinya, di sini Bu Yuli punya sebuah masalah. Masalah ini nantinya akan kalian selesaikan dalam LKPD. Oke. Cek di sebelah sini, Rina membeli apa ya? 4 papan. Penjepitnya berapa? 4 papan penjepit sama 8 pensil. Harganya berapa? 80.000. Sedangkan Nawa Membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. harganya berapa? 70.000. Oke, mirip dengan video yang tadi ya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut? Berapa harga papan penjepit dan berapa harga sebuah pensil? Ini nanti yang akan kalian selesaikan. Nah, metode substitusi itu apa? Metode substitusi yang akan kita gunakan, kita nanti menentukan penyelesaian SPLGB dengan cara menyatakan satu variabel ke bentuk variabel yang lain. Cara ini Bu Yuli jelaskan sekilas tentang metode substitusi. Coba ingat kembali video yang ditayangkan sebelumnya. Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Mungkin ada yang bisa bantu? Oke, angkat tangan silahkan. Misalkan X dan donat Y, maka model matematikanya 3X ditambah Y 15.000. Itu barang yang dibeli siapa dong? Pak Sergi. Pak Sergi. Kemudian, oke, terima kasih. Siapa namanya dong? Alvina. Oke, tepuk tangan untuk Alvina teman-teman. Informasi yang kita dapat dari sini seperti yang disampaikan Alvina tadi, kalau pop S itu X, donat itu Y, maka Pak Sergi membeli 3X ditambah Y sama dengan 15.000. Terus Laura 2X ditambah 3Y 13.000. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan metode substitusi, caranya seperti ini. Kita ambil persamaan yang paling sederhana. Persamaan 1. Oke. 3X ditambah Y sama dengan 16.000 dapat kita ubah jadi Y sama dengan 16.000 dikurangi 3X. Paham sampai sini? Oke. Ada yang tahu? 5.000. Ya, X-nya 5.000. Negatif 35 dibagi negatif 7. Kemudian hasil dari X ini kita substitusikan pada persamaan yang ketiga. Apakah harus persamaan ketiga? Enggak.
terserah kalian. Harganya pop es berarti 5.000. Harganya donat 1.000. Sekarang, nah ini tadi ya. Emil ingin membeli 4 pop es dan 5 donat. Berapa yang harus dia bayar? Dan kalau dia bayar dengan uang 50.000, berapa kembaliannya? Ya oke, silakan Ana. Jika satu pop es harganya 5.000 dan satu donat harganya 5.000 dan satu donat harganya 1.000 dan Emil membeli 4 pop es, jadi 4 dikali 5 sama dengan 20.000. 5 dikali 1.000 sama dengan 5.000. 20 ditambah 5.000 sama dengan 25. Jika Emil membayar 50.000, maka kembaliannya adalah 25.000. Oke, pinter. Terus untuk anak-anak, selanjutnya saya pastikan kalian sudah duduk berkelompok sesuai yang kita bagi kemarin. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang Bu Yuli bagikan LKPD-nya. Silakan kalian selesaikan LKPD ini dalam waktu 20 menit. Bisa dipahami? Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya pada Bu Yuli, ya. Setelah diskusi kelompok, nanti waktunya kalian untuk presentasi. Bisa dipahami? Iya. Bisa ya? Oke, silakan dilanjutkan. Satu kartus orang dewasa dilambangkan Ya. dan harga kartus anak-anak dilambangkan Y. Terus? Harga kartis satu orang dewasa dan 3 orang anak-anak 130.000. Berarti model matematikanya X tambah 3Y 130.000. pintar. Selanjutnya? Harga kartis 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak 140.000. Model matematikanya? 2X ditambah 2Y sama dengan 140.000. Oke. Model yang paling sederhana yang mana? Persamaan ke? Oke, persamaan ke 1. Silahkan diselesaikan. Di sini tuntunannya ya. Bisa? Oke, silakan dicoba dulu. Oke. Kalian semuanya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Untuk sekarang, pastikan dulu pekerjaan kalian sudah sesuai. Kemudian silakan diskusikan bareng teman-temannya siapa nanti yang akan presentasi. Bisa dipahami? Seperti peraturan kemarin, jika tidak ada sukarelawan harus pakai pesawat. Biar ada yang mau maju. Ya Pak ya? Masalah 1, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Kelompok berapa dong? Kelompok 4. Silakan perwakilannya 1 orang nulis dan 1 orang untuk mempresentasikan. Silakan maju. Masalah 1. Rina dan Nawa membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya, mereka lupa meminta struk pembelian sehingga mereka tidak tahu harga setiap satuannya. Rina mengeluarkan uang Rp80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Nawa mengeluarkan Rp70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Tanpa mengetahui harga sebuah papan penjepit atau pensil, dapatkah kalian menentukan barang mana yang harganya lebih mahal? 2. Berapa harga sebuah papan penjepit dan berapa harga sebuah pensil? Pada masalah 1, dapat dikatakan X sebagai papan penjepit dan Y sebagai harga sebuah pensil. 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000 dan 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Dapat diubah menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000 dan masing-masing dibagi 4. X tambah 2Y sama dengan 20.000, sedangkan X sama dengan 20.000 dikurangi 2Y. Substitusi 3 ke substitusi yang kedua. Y sama dengan 10.000 dibagi 4
dan menjadi 2.500. Oke, selanjutnya. X sama dengan 20.000 dikurangi 5.000 dan X sama dengan 15.000. Oke. Jadi kesimpulannya harga papan menjepit adalah 15.000 dan harga sebuah pensil adalah 2.500. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus dulu teman-teman untuk kelompok 4. Sekarang Bu Yuli tanya untuk kelompok yang lain. Berapa harga papan penjepit tadi? 15.000. Berapa harga dari pensil? 2.500. Ada yang hasilnya tidak sama? Sama semuanya? Ada yang ditanyakan untuk masalah 1? Lebih sederhana mana? Persamaan 1 atau persamaan yang kedua? Nah, kenapa lebih sederhana persamaan yang ke-1? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang kita mulai masuk ke masalah yang kedua. Ada yang bersedia untuk menampilkan hasilnya? Masalah kedua, silakan angkat tangan. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan kelompok 3 maju. Malam ini sebuah pertunjukan sirkus sedang diadakan di Gor Ira Bakti Lumajang. Pak Khotib ingin mengajak keluarga untuk menonton pertunjukan sirkus tersebut. Sesampainya di sana, Pak Khotib melihat beberapa orang dewasa dan anak-anak sedang mengantri untuk membeli karcis. Berapa biaya masing-masing untuk karcis orang dewasa dan 1 karcis untuk anak-anak? Berapa rupiah biaya karcis yang akan ditagih oleh petugas penjual karcis jika banyak orang dalam keluarga Pak Khotib? Diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Misalkan harga 1 karcis orang dewasa dilambangkan X dan harga karcis anak-anak dilambangkan Y. Harga karcis 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak adalah 130.000. Persamaannya adalah X tambah 3Y sama dengan 130.000. Persamaannya adalah harga karcis 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak adalah 140.000. 120.000 sama dengan 4Y. 30.000 sama dengan Y. Oke, lanjutkan. Yaitu tiket untuk anak-anak apa dewasa? Anak-anak. Yang lainnya gimana? Gimana? Oke, silakan dilanjutkan. Himpunan penyelesaian 40.000 dan 30.000. Oke, terima kasih. Cukup dulu ya. Oke, yang lain coba diperhatikan. Ini adalah hasil dari kelompok yang kedua. Pertanyaan yang selanjutnya. Kalau di situ Pak Khotib pesen 3 tiket dewasa dan 5 tiket untuk anak-anak, berapa Pak Khotib harus membayar? Saya minta untuk kelompok A. Kelompok A silakan. Orang dewasa. Sedangkan harga tiket untuk orang dewasa adalah 40.000. 3 kali 40 sama dengan 120. Tiket untuk anak-anak seharga 30.000. 30.000 kali 5 150.000. 120.000 ditambah 150.000 270.000. Jadi berapa total yang harus dibayar Pak Khotib? 270.000. Kita lihat sama. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah yang ketiga. Oke, kelompok 1 silakan maju. Pada masalah ketiga, yaitu persamaan 2x plus 3y sama dengan 8, 9x min 4y sama dengan 1. Persamaan 1 yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 8. 3y sama dengan 8. 2x pindah ruas, maka dari positif menjadi negatif. 8 dikurangi 2x. Jadi Y sama dengan 8 dikurangi 2x per 3. Nilai X sama dengan 35 per 35 sama dengan 1.
Jadi himpunan penyelesaian X dan Y sama dengan 1 dan 2. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok pertama, teman-teman. Terima kasih ya. Untuk yang lainnya, apakah jawabannya juga 1 dan 2? Ya. Tapi dari penyampaian kelompok pertama tadi sudah benar, hanya saja ada beberapa konsep yang harus diluruskan. Ini bahasanya sebenarnya bukan pindah ruas, tapi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 2x. Ini harusnya 27x dikurangi 32 ditambah 8x per 3 sama dengan 1. Jadi yang sebelah kiri diselesaikan dulu sama dengan 1. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi dari masalah 1, 2, dan 3, kira-kira yang agak jelimet yang mana? 3. Yang masalah 3. Kenapa masalah 3? Karena dia juga mengandung unsur pecahan. Ya, Pak ya? Ya. Jadi penyelesaian dari substitusi tidak harus selalu mulus, ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke. Dari yang sudah kita pelajari tadi, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Oke. Kesimpulannya, metode substitusi menentukan penyelesaian dari sebuah SPLDV, yaitu dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lainnya. Langkah-langkahnya: 1. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Yang kedua, substitusikan X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Oke, terima kasih. Siapa ada namanya? Oke, biar pas dulu teman-teman untuk lurus. Metode substitusi, kalian pilih satu persamaan yang paling sederhana, ya Pak ya. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X dan substitusikan pada persamaan yang lainnya. Karena ada berapa persamaan di situ tadi? Ada 2 persamaan. Bisa dipahami? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, selanjutnya kita tadi kan ada yang namanya pretest, ya, yaitu tes sebelum kalian mengikuti pembelajaran. Sekarang kita sudah belajar metode substitusi, jadi ada yang namanya post test atau tes akhir untuk uji pengetahuan. Bisa dipahami? Oke. Silakan kerjakan post testnya dalam waktu 10 menit. Waktu mengerjakan pretest sudah habis. Silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan. Nah, jangan lupa nama lengkap, jangan nama panggilan. Oke, silakan tulis nama lengkapnya. Oke, terima kasih. Yang belakang silakan. Terima kasih. Sudah mengumpulkan semuanya ya? Sekarang seperti biasa, di akhir pembelajaran Bu Yuli minta kalian untuk merefleksi apa yang sudah kita kerjakan.
pembelajaran selanjutnya atau respon kalian untuk pembelajaran sekarang. Bisa dipahami? Oke, silakan ditulis di lembar yang kosong belakangnya situ. Nah, sudah semuanya? Oke, silakan lembar refleksinya bisa dikumpulkan. Ketua kelas, lembar refleksinya silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Sudah semuanya ya? Oke, untuk kelas 8D hari ini, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kedepannya. Amin. Untuk besok, setelah liburan Maulid Nabi, kita lanjutkan materi ke penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jangan lupa di rumah tetap belajar dan tugasnya juga dikerjakan. Silakan wakilnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.